Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mendiskusikan tentang bagaimana mengembangkan instrumen penilaian. Instrumen penilaian yang kita kembangkan di sini adalah instrumen penilaian yang disesuaikan dengan RPP yang sudah kita susun sebelumnya. Jadi proses penilaian ini lebih ke proses penilaian pembelajaran yang kita lakukan di dalam setiap pokok bahasan yang kita berikan. Penilaian yang akan kita susun nanti mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama adalah menetapkan tujuan. Setelah itu kita menetapkan kisi-kisinya dan menyusun soal-soalnya. Sebenarnya setelah menyusun soal, sebagai pengembang penilaian masih ada beberapa tahap lagi, seperti misalnya memvalidasi soalnya, menguji coba, kemudian menyusun ulang, mereview, dan seterusnya. Akan tetapi untuk keperluan penyusunan RPP yang dilengkapi dengan penilaian, Anda hanya diminta sampai pada tahap penyusunan soal saja. Kita mulai dengan tujuan penilaian. Tujuan penilaian secara umum sudah Anda ketahui dan sudah sering dibahas bahwa ada 3 tujuan penilaian. Yang pertama adalah assessment as learning, artinya proses penilaian itu merupakan sebuah proses pembelajaran bagi siswa kita. Kemudian yang kedua adalah assessment of learning, artinya menilai hasil pembelajaran. Jadi karena menilai hasil berarti diletakkan di akhir proses pembelajaran. Itu yang akan nanti Anda kembangkan. Selain juga yang ketiga yaitu assessment for learning, artinya setelah penilaian dilangsungkan kita memberikan feedback pada siswa supaya mereka bisa belajar lebih dalam lagi. Itu disebut sebagai assessment for learning. Berikutnya adalah bentuk penilaian. Bentuk penilaian yang Anda kembangkan nanti adalah penilaian untuk menilai secara tertulis. Jadi siswanya akan memberikan hasilnya secara tertulis. Yang kedua adalah tidak tertulis atau lebih dikenal sebagai penilaian kinerja. Jadi tertulis dan penilaian kinerja. Berikutnya adalah kita bahas kisi-kisi soal. Kisi-kisi dan soal saya bahas jadi satu. Di dalam kisi-kisi itu ada beberapa komponen yang harus muncul secara umum ya. Secara umum kisi-kisinya harus muncul komponen-komponen ini. Nanti di beberapa kisi-kisi untuk penilaian yang tertulis dan kinerja akan sedikit berbeda komponennya, akan tetapi secara umum dia memiliki identitas. Identitas itu terdiri dari yang pertama adalah mata pelajarannya. Mata pelajarannya apa? Silakan Anda ditulis di identitasnya. Kemudian kelas dan semester. Kelas dan semesternya ditulis seperti juga RPP ya. Kemudian pokok bahasannya apa? Kita akan membahasnya per pokok bahasan karena Anda membuatnya juga per pokok bahasan. Kemudian adalah kompetensi dasarnya Anda tulis. Kompetensi dasar yang akan dikembangkan dalam kisi-kisi tersebut. Berikutnya adalah di dalam kisi-kisi itu ada juga metrik. Metriknya akan terdiri dari tujuan pembelajaran yang disesuaikan dengan RPP. Kemudian indikatornya apa? Nanti akan kita bahas indikator itu seperti apa. Dan yang terakhir adalah soal nomor berapa. Ini adalah contoh langsung dari kisi-kisi untuk penilaian tertulis. Misalnya Anda akan mengadakan penilaian harian yang pertama, maka di dalam identitas atau judul dulu, saya juduli dengan kisi-kisi soal PH1. Di situ ada. Kemudian identitasnya Anda perhatikan ada di situ. Yang pertama adalah mata pelajarannya apa, kemudian kelasnya, tahun pelajarannya, kurikulumnya menggunakan yang mana,
kemudian pokok bahasan, jumlah soalnya kalau sudah tersusun nanti. Jadi kalau belum menyusun, identitas ini belum muncul, tapi kalau sudah jadi nanti silakan Anda tulis jumlah soalnya berapa. Kemudian yang terakhir adalah kompetensi dasarnya yang akan diujikan, kompetensi dasarnya. Nah, Anda perhatikan di bawah ini adalah metrik. Jadi terdiri dari nomor, kemudian tujuan pembelajaran, indikator soal, kemudian level kognitif dan soalnya. Kita akan membahas satu persatu dari isi metrik itu. Yang pertama adalah nomor, sangat jelas tidak harus dibahas. Kemudian tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran, ingat, disesuaikan dengan tujuan pengetahuan yang ada di dalam RPP. Ini saya contohkan satu saja, tetapi Anda jangan hanya membuat satu. Untuk tujuan pembelajaran, sesuaikan dengan jumlah tujuan pembelajaran yang sudah Anda tulis. Kalau ada 20, tuliskan 20, 50, tuliskan 50. Oke. Kemudian indikator soal. Indikator soal ini adalah ciri-ciri atau karakteristik dari tujuan pembelajaran jika tujuan pembelajaran itu tercapai. Nah, kalau di dalam tujuan pembelajaran kemarin Anda menggunakan kata kerja operasional, di dalam indikator ini juga merujuk pada tujuan pembelajaran tadi. Jadi di dalam RPP ada tujuan pembelajaran. Nah, Anda tuliskan di sini, kemudian Anda uraikan. Kalau tujuan pembelajaran saya semacam ini, kira-kira siswa harus bisa apa? Nah, di dalam tujuan pembelajaran tadi ada tingkatan kognitif yang disampaikan oleh Bloom, C1, C2 sampai C6. Nah, untuk indikator ini Anda boleh menguraikan dari indikator yang tertinggi yang ingin dicapai di dalam tujuan pembelajaran ke indikator yang ke tingkatan kognitif yang lebih rendah lagi. Jadi kalau misalnya ada C4 di dalam tujuan pembelajarannya, Anda boleh breakdown ke C4, C3, C2, C1. Anda tidak boleh misalnya tujuan pembelajarannya C4 Anda memberikan soal C5. Tidak boleh. Tidak boleh seperti itu. Tuh ya. Jadi kalau ingin menganalisis, mereka harus tahu apa dulu. Kalau tidak mungkin orang menganalisis tidak tahu pengetahuannya, dasarnya apa, dan seterusnya seperti itu. Silakan. Tetapi kalau misalnya itu sudah di breakdown di dalam tujuan pembelajaran Anda, maka di sini Anda lebih enak. Jadi tujuan pembelajarannya satu, indikatornya satu akan satu seperti itu. Tetapi kalau di dalam tujuan pembelajarannya belum di breakdown lebih rinci lagi, maka di dalam soal Anda boleh membreakdownnya lagi. Contoh, karena tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat menganalisis senyawa dan seterusnya, maka indikator soal saya yang pertama adalah menyebutkan salah satu sifat kimianya. Itu karena tujuannya adalah menganalisis senyawa berdasarkan sifat yang dimilikinya. Jadi pertama, menyebutkan sifat kimia dari suatu senyawa dengan benar. Itu hanya menyebutkan, jadi C1. Kemudian berikutnya adalah menentukan gugusnya. Itu C3. Berikutnya adalah menganalisis senyawa apa yang ada di dalam sebuah sampel. Itu adalah sudah C4. Gitu ya. Kemudian di dalam menuliskan indikator itu ada dua macam. Ada dua macam. Yang pertama adalah tanpa kondisional atau tanpa syarat, dan yang kedua adalah dengan kondisi. Perhatikan yang saya berikan di sini. Anda lihat, diberikan suatu senyawa dengan gugus fungsi tertentu. Ini adalah kondisi. Atau Anda ingat lagi tujuan pembelajaran kemarin, kalau ada A, B, C, D, C di sini dituliskan sebagai situ. Jadi indikatornya menuliskan kondisinya. Jadi menuliskan kasus dengan memberikan kasus, itu adalah kondisi dari indikator itu. Diberikan daftar senyawa yang belum diketahui beserta dengan sifat-sifatnya, siswa dapat menentukan. Jadi ini indikatornya memberikan kondisionalnya. Akan lebih baik kalau indikator diberikan kondisinya, tidak hanya
Siswa dapat menyebutkan salah satu sifat kimia dari suatu senyawa. Tidak hanya seperti itu, karena nanti akan terlalu meluas. Jadi kalau yang membuat soal bukan kita yang membuat kisi-kisi, nanti akan sangat luas dan mungkin kemungkinan kecocokannya semakin tipis. Oleh karena itu akan lebih baik kalau ada kondisionalnya. Tahu ya sampai di sini tentang indikator. Berikutnya, kolom berikutnya di dalam metrik kisi-kisi adalah level kognitif. Untuk kisi-kisi pengetahuan atau kognitif ada level kognitif. Kalau di dalam Bloom tingkatannya adalah C1, C2, C3, C4 sampai C6. Dikbud kita meminta kita membaginya dalam 3 level kognitif, yaitu L1, L2, L3. L1 kalau Anda bandingkan dengan Bloom, L1 itu masuk C1 dan C2. Jadi mengingat dan memahami. Kemudian L2 itu adalah C3, mengaplikasikan atau menerapkan. Kemudian L3 itu adalah C4 sampai C6. Jadi tidak dibedakan antara C4, C5 dan C6. Kalau sudah masuk C4 ke atas, itu masuknya adalah L3. Gitu ya. Jadi Anda nanti menggunakan ini, level kognitifnya bisa L1, L2, L3, atau kalau Anda masih gamang dengan ini, masih ragu-ragu dengan ini, Anda boleh menggunakan jenjang kognitif Bloom C1, C2, C3, dan seterusnya. Kalau Anda bertanya berapa jumlah harusnya L1, L2, L3 di dalam satu perangkat soal, atau C1 sampai C6 di dalam perangkat soal, tidak ada keharusannya berapa. Tetapi kalau tingkat SMA, apalagi semakin tinggi kelasnya, lebih baik diarahkan ke jenjang kognitif yang lebih tinggi, tidak lagi ke C1, C2. Jadi jangan diperbanyak di sana, lebih baik diperbanyak di C4 ke atas. Begitu. Kemudian berikutnya adalah soalnya. Di soal ini ada 2 kolom terpisah, yaitu bentuk soalnya dan nomor soalnya. Bentuk soalnya ini misalnya kalau yang indikator pertama itu saya beri untuk pilihan ganda, Anda tulis pilihan ganda ya, atau PG, Anda singkat boleh, atau tidak disingkat juga boleh. Anda boleh menggunakan pilihan ganda, isian singkat, benar salah, menjodohkan, dan berbagai macam bentuk soal yang lainnya. Silahkan. Ini hanya contoh dari saya, pilihan ganda. Kemudian di indikator yang ketiga, karena saya merasakan bahwa tidak mungkin ini diberikan pada soal pilihan ganda, maka saya berikan dalam bentuk uraian. Nah, karena saya merencanakan ada 20, pilihan gandanya 15, maka uraiannya mulai dari nomor 16. Nah, kalau Anda susah, Anda mungkin memberikan kode saja. Untuk di belakangnya nomornya boleh 1, 2, 3, kemudian untuk uraiannya B1, 2, 3, dan seterusnya seperti itu. Untuk membedakan daripada nanti Anda, ini nanti akan menjadi nomor berapa, bingung. Karena pilihan ganda harus disatukan dulu, tapi kita belum selesai membuat indikatornya, Anda boleh menggunakan kode semacam itu. Itu tentang kisi-kisi. Berikutnya kita lanjutkan ke contoh soalnya. Contoh-contoh soal tadi sudah saya sebutkan, Anda boleh menggunakan pilihan ganda, uraian, uraian, kemudian isian singkat, menjodohkan, benar salah beralasan, dan sebagainya. Nah, Anda silakan cek lagi pengetahuan Anda atau materi Anda di assessment. Saya tidak akan membahas lebih dalam apa syarat-syarat pilihan ganda dan seterusnya. Tetapi yang saya inginkan adalah bahwa pilihan apapun bentuk soalnya, Anda harus membuat kuncinya. Jadi setelah soalnya selesai, Anda buat kuncinya. Gitu ya. Jadi Anda tuliskan soalnya semacam ini. Jadi ini ada seperti kartu soal ya. Nomor, indikator, soal dan jawaban, kemudian skornya, dan kuncinya. Kalau Anda pilihan ganda, isian singkat, benar salah, dan sebagainya. Nah, yang ingin saya tampilkan berikutnya adalah kalau Anda membuat uraian, kalau membuat esai atau uraian, soal uraian atau esai,
maka kuncinya atau penilaiannya tidak boleh hanya menilai global. Misalnya nomor 1 nilainya 5, selesai. Tetapi Anda harus menguraikan 5 itu asalnya dari mana saja. Kalau Anda menilai 10 itu asalnya dari mana saja. Mulai dari setengah mungkin, atau 1, atau 1,5, dan seterusnya. Dari mana saja asal itu. Nah, untuk itu Anda membuat pedoman penilaian semacam ini untuk soal uraian. Jadi Anda membuat, setelah kisi-kisinya selesai, Anda membuat lagi matrik untuk pedoman penilaian. Ini adalah matrik pedoman penilaian, isinya adalah nomor, indikator, soal, dan jawabannya di situ, kemudian skor. Jadi indikatornya ditulis lagi. Kalau Anda mau membuat kodenya misalnya indikator nomor 1 saja, silakan, tidak apa-apa, asal Anda tahu nomor 1 itu indikator yang mana. Tapi kalau Anda bingung, silakan ditulis komplit. Kemudian soalnya silakan diberikan di situ. Kalau soal uraian, tuliskan. Kalau soal pilihan ganda juga tuliskan di situ. Gitu. Ini saya contohkan untuk uraian ya. Kalau pilihan ganda kan tinggal skornya 1, jawabannya apa, selesai. Nah, tadi saya bicarakan kalau Anda membuat soal uraian dengan nilai tertentu, uraian itu harus panjang jawabannya, paling tidak ada 3 kalimat. Gitu ya. Nah, di dalam jawaban ini Anda uraikan poin-poin penting dari jawaban siswa yang akan dinilai itu mana saja. Anda beri garis bawah untuk poin penting atau kata-kata kunci dari jawaban-jawaban siswa. Misalnya dalam lembar yang saya berikan, pedoman penilaian ini, jawabannya adalah seperti ini. Berdasarkan data dapat dianalisis sebagai berikut. Nah, setiap percobaan hasilnya prediksi senyawanya apa. Setiap prediksi untuk setiap percobaan itu punya nilai. Jadi misalnya nih, nomor 1 bukan asam karboksilat, itu adalah 1 poin. Kemudian bukan di percobaan yang kedua, bukan ether atau aldehid, keton, ester suku tinggi. Nah, tiap poin-poin ini Anda beri nilai, kemudian dijumlahkan. Saya menjumlahkan ada 8 poin yang saya garis bawah, maka skornya adalah 8. Tidak harus skor itu misalnya 5, 10, 15, tidak harus seperti itu, tetapi nanti jumlahnya sebaiknya bulat. Tetapi kalau tidak bulat, nanti Anda mengalihkan, membagi, dan sebagainya nilai dari siswanya tersebut. Gitu ya. Itu. Jadi nilai itu tidak harus angka baik 5, 10, dan seterusnya, tapi bisa menggunakan ini kan baru 1 soal. Jadi Anda boleh 8, nanti di lainnya 12, yang lainnya 17, dan seterusnya seperti itu. Itu mudah-mudahan sampai di sini jelas contohnya untuk kisi pengetahuan sekaligus juga pedoman penilaiannya. Berikutnya adalah kisi-kisi penilaian kinerja, sama juga seperti yang tadi, kita punya identitas. Itu hanya saja ini saya salah tulis, harusnya kompetensi dasarnya adalah kompetensi dasar 4 karena disesuaikan dengan di bawah. Akan tetapi sebenarnya penilaian kinerja itu bisa digunakan untuk menilai pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Semuanya bisa dengan penilaian kinerja. Yang menjadi pokok yang harus kita perhatikan adalah indikator dari kinerjanya. Sebagai contoh, tujuan pembelajaran yang saya cantumkan di sini, saya ambil dari tujuan dari keterampilan. Karena keterampilan semestinya di kompetensi dasarnya 4.9 ya. Jadi Anda nanti harus memperbaiki itu. Ini ada salah sedikit di kompetensi dasarnya. Gitu. Kemudian Anda uraikan tujuan pembelajaran. Kalau misalnya siswa dapat merancang percobaan sintesis senyawa karbon, indikator dari bahwa mereka bisa merancang suatu percobaan itu apa saja?
maka saya uraikan menjadi indikator kinerja, misalnya menentukan tujuan percobaan dulu. Kemudian mengenalkan reaksi-reaksi yang berhubungan. Menganalisis reaksi-reaksi yang berhubungan. Kemudian membuat langkah kerjanya, mengidentifikasi alat dan bahannya. Kemudian menentukan indikator keberhasilan dari percobaan tersebut, dan di tengahnya adalah menentukan data yang akan diperoleh. Jadi ini adalah indikator kinerja yang muncul kalau mereka merancang. Nah, indikator ini sebaiknya jangan terlalu banyak, karena penilaian Anda adalah penilaian singkat, dan Anda sendiri atau guru sendirian yang akan menilai siswanya. Kalau terlalu banyak akan kerepotan. Jadi wajar-wajar saja sesuatu yang bisa dinilai, sesuatu yang bisa terlihat, yang bisa dilakukan dengan cepat oleh guru saat mereka sendirian. Kalau misalnya tim teaching lebih baik, tetapi kalau kebanyakan guru kita kan, atau kita nanti kalau menjadi guru akan sendiri di dalam kelas. Oleh karena itu jangan menggunakan indikator yang terlalu banyak. Yang penting adalah indikatornya mengena dan logis. Nah, dengan indikator ini kemudian dikembangkan rubrik penilaian kinerja. Kalau di dalam pengetahuan kita mengembangkan jawabannya, pedoman penilaian atau pedoman penilaian jawaban siswa. Nah, di dalam kinerja kita kembangkan rubrik. Anda cek lagi pengetahuan Anda di asesmen, cek lagi tentang rubrik. Rubriknya dikembangkan. Anda boleh menggunakan berbagai macam bagaimana mengembangkan rubrik, silakan. Di dalam rubrik itu yang jelas yang pertama adalah nomor, kemudian indikator kinerjanya apa, kemudian level dan kriteria untuk setiap level. Kriterianya ada di dalam masing-masing sel kolom ini. Misalnya saya memberi mereka dari 0 sampai 4. Dari 0 sampai 4. Misalnya mereka menentukan tujuan pembelajaran. 0 itu kalau mereka tidak menunjukkan atau tidak memberikan tujuan percobaannya. Seterusnya sampai ke nomor 4. Tujuan percobaan menargetkan sintesis senyawa organik, kemudian didasarkan pada sifat-sifat kimianya. Jadi ada dua hal. Anda silakan cek lagi bagaimana cara membuat gradasi dari 0 sampai 4. Bagaimana cara yang lebih mudah untuk menggradasi dari 0. Kita mau memberikan nilai siswa 0, 1, 2, 3, atau 4 dari setiap itu. Gitu. Kemudian untuk indikator kinerja yang lain silakan Anda pecah lagi. Pecah lagi dari 0. 0 itu kalau tidak ada disampaikan. Kemudian 4 itu kalau semacam apa. Gitu ya. Anda boleh menilainya dari 0 sampai 3, 0 sampai 2, silahkan. 0 sampai 5. Tetapi sebaiknya jangan terlalu banyak pecahan, karena kalau semakin banyak itu Anda akan semakin merinci secara rigid, itu nanti akan kesulitan membedakan 5 dengan 6 yang seperti apa, 4 dengan 5 seperti apa. Jadi kisarannya dari 2, 3 atau sampai 5 ya. Dari 0, 1, 2 atau 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 4 gitu ya. Dari tidak ada sampai yang ke sempurna. Itu untuk rubrik penilaian kinerja. Berikutnya adalah rubrik penilaian sikap. Saya langsung mencontohkan yang saya sesuaikan dengan RPP. Kalau Anda mengikuti penjelasan saya dari awal, ini masih RPP yang kita gunakan, masih RPP yang sama. Misalnya penilaian sikap kooperatif. Saya punya 2 tujuan pembelajaran yang berkaitan dengan sifat. Sebenarnya tidak hanya 2, jadi kalau Anda punya banyak silakan dituliskan banyak, tetapi sekali lagi jangan terlalu banyak, karena Anda akan kerepotan sendiri. Penilaian sikap, contohnya ini saya punya tujuan pembelajaran, ada 2, nanti Anda cek lagi RPP yang sudah saya contohkan. Yang pertama adalah siswa dapat
mengusulkan langkah kerja, kemudian siswa dapat membiasakan sikap menghargai pendapat. Nah, ini saya uraikan lagi ke dalam masing-masing 3 indikator. Yang pertama, mengusulkan pada kelompoknya langkah-langkah yang harus dilakukan untuk memecahkan masalah. Jadi mengusulkan pembagian tugas dalam mencari informasi, kemudian mengusulkan tugas dalam pemecahan masalah, dan seterusnya seperti itu. Jadi ini adalah indikatornya. Kemudian membandingkan ide ketika memikirkan suatu topik, kemudian menghargai pendapat orang lain, kemudian mendengarkan pendapat orang lain walaupun berbeda. Itu indikator yang saya ambil untuk sikap kooperatif. Anda boleh mengambil sikap apapun, sikap yang sudah Anda kembangkan di dalam RPP, kemudian kembangkan indikatornya. Bagaimana cara mengembangkannya? Cek lagi pengetahuan Anda, cek lagi materi Anda di asesmen. Kemudian ini adalah contoh rubriknya untuk penilaian sikap, sedikit berbeda dengan kinerja. Di dalam pedoman penilaian dari Depdikbud kita, untuk penilaian sikap terbagi menjadi 4 kategori. Jadi ada 4 kategori. Kalau tadi di dalam keterampilan itu kita boleh 0 sampai 4, 0 sampai 2, dan seterusnya. Tetapi untuk sikap dibagi menjadi 4 kategori. Yang pertama adalah MB, memerlukan bimbingan. Yaitu kalau belum menampilkan perilaku yang dinyatakan di dalam indikator. Kemudian mulai berkembang. Kalau mereka memunculkan tetapi belum konsisten, kadang muncul, kadang enggak, lebih banyak tidak munculnya, maka kita sebut sebagai mulai berkembang, singkatannya MBK. Kemudian berkembang, mereka sudah mulai konsisten seperti yang, jadi lebih banyak munculnya. Jadi indikator yang kita tuju lebih banyak munculnya. Nah, yang terakhir adalah membudaya. Jadi mereka selalu muncul. Kalau misalnya dibagi tugas, mereka akan langsung membagi tugasnya dan seterusnya, maka itu membudaya. Nah, kalau di dalam penilaian, untuk penilaian keterampilan tadi kita tinggal mencentang, melingkari mana yang muncul, misalnya di 0, di 1, di 2, 3, dan seterusnya, tergantung dari kriteria yang muncul untuk setiap indikator. Di dalam rubrik ini juga sama penilaiannya. Kita tinggal mencentang apakah mereka MB, MBK, B atau M. Jadi karena ini penilaiannya per siswa, maka sekali lagi jangan terlalu banyak indikator. Sekitar 5 sampai 10 sudah bagus. Gitu. Tapi jangan hanya 2 saja. Karena itu nilai yang sangat nanggung. Gitu. Ya. Dan di dalam prakteknya nanti proses penilaian ini tidak harus Anda mengawasi keseluruhannya, nanti Anda tidak sempat mengajar. Anda di dalam penilaian sikap biasanya hanya yang menonjol ekstrim kiri atau ekstrim kanan, yang sama sekali tidak muncul, atau yang sangat-sangat bagus untuk memunculkan sikap tersebut. Baik, itu adalah pengembangan instrumen penilaian yang disesuaikan dengan RPP. Mudah-mudahan Anda cukup jelas dengan apa yang sudah saya sampaikan. Selamat bekerja. Terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.